Bab 017. Kamu jangan nangis sayang, Mas jadi gak tega ninggalin kamu, ini yang Mas takutkan kalau kamu ikut ngantar Mas, ucap Farel sambil menghapus air mata yang mengalir di wajah Aida. Aida gak apa-apa kok sayang, Aida hanya sedih, ini pertama kali bagi Aida melihat Mas pergi, nanti Aida juga terbiasa, Mas gak usah pikirin ya Aida baik-baik aja kok, ucap Aida membela diri ia tidak ingin membuat Farel mencemaskan dirinya. Ya udah Mas tinggal ya sayang, kamu langsung pulang ya, dan langsung istirahat, kalau udah nyampe rumah jangan lupa kabarin Mas, dan nanti juga Mas bakalan selalu kabarin kamu, baik-baik di sini ya sayang, Mas akan selalu merindukan kamu, ucap Farel sambil meluk dan mencium kening Aida. Setelah pesawat yang ditumpangi Farel dan Fahri lepas landas Aida baru bergegas meninggalkan bandara, kepalanya terasa berat dan pusing, sejak Farel meninggalkannya ia tidak berhenti menangis, dan Pak Agus hanya bisa diam melihat majikan mudanya itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menenangkan Aida. Selama di perjalanan Aida juga masih tetap menangis. Entah kenapa ia sudah begitu sangat merindukan Farel dan Farel yang lagi di udara juga merasakan hal yang sama. Ia masih mencemaskan Aida hati dan pikirannya tidak bisa ia tenangkan. Rasanya ia ingin sekali melihat wajah istri tercintanya itu yang sudah amat ia rindukan meski baru saja ia tinggalkan. Farel hanya bisa melihat foto Aida dari ponselnya yang secara diam-diam dia ambil untuk bisa menenangkan hatinya untuk saat ini. Setibanya di rumah Aida langsung menuju kamarnya dengan tangisan di bibirnya, Mama Ratna yang melihat putrinya sangat khawatir apa yang sedang menimpa putrinya, ia segera menghampiri Aida ke kamarnya dan mencoba menenangkan hati putri kesayangannya itu. Kamu kenapa menangis sayang? Apa yang membuat kamu sedih? Tolong ceritakan ke Mama. Ada Mama di sini yang bersedia mendengar seluruh keluh kesah kamu, ucap Mama Ratna menghampiri Aida yang sudah terbaring di kasurnya. Aida gak apa-apa kok Ma, Mama gak usah khawatir, tolong biarin Aida sendiri ya Ma, Aida mau istirahat, ucap Aida menyembunyikan wajah kesutnya. Mama Ratna yang mengerti kondisi putrinya hanya bisa menuruti permintaan putri kesayangannya itu. Farel dan Fahri kini sudah tiba di Korea. Mereka langsung menuju kantor yang sedang bermasalah. Dalam perjalanan Farel mencoba menghubungi Aida, namun tidak ada jawaban sama sekali. Farel begitu khawatir apa yang sedang terjadi dengan istrinya, selama meninggalkan Aida di bandara hingga tiba di Korea hatinya selalu memikirkan istri tercintanya itu. Lo kenapa bro? Dari tadi gue perhatiin gelisah amat. Udah kayak cacing kepanasan yang minta kawin, tanya Fahri yang sedari tadi merhatiin sahabatnya itu. Gue lagi mikirin istri gue bro, gak tenang gue ninggalin dia, gue takut dia kenapa-kenapa, ucap Farel polos yang tidak memikirkan Fahri bisa membuli dirinya. Apa bro? Coba ulangi sekali lagi, gue gak salah dengar, sejak kapan seorang Farel Permana mencemaskan istrinya ketika dinas luar kota? Lo sehat kan bro, ucap Fahri sambil meletakkan tangannya ke kepala Farel. Astaga lo ngapain sih bro? Emang salah seorang suami mencemaskan istri? Makanya lo buruan nikah, biar lo biasa rasain apa yang gue rasain. Jangan jadi pejaka tua lo, ucap Farel membela diri, dan membalas membuli Fahri yang sudah memancing keributan dengannya. Kayaknya kita kesini bukan urusan kerja bro. Kita seharusnya keras yang terbaik di sini buat meriksa otak lo. Sejak nikah dengan Aida otak lo rada-rada gak berfungsi dengan bagus, ucap Fahri seakan ingin melampiaskan keselnya karena sudah menunggu Farel begitu lama di bandara. Meski begitu tak akan ada yang sakit hati walau separah apapun mereka saling membuli. Gue juga bingung bro. Mungkin gue trauma, gue gak mau buat kehilangan istri untuk kedua kali, kepergian Clara udah benar-benar buat hidup gue hancur dan gue gak mau jika harus kehilangan Aida lagi, dan gue mau merubah semua sifat egois yang ada dalam diri gue. Sejak kehilangan Clara gue baru sadar, ternyata tidak selamanya kekayaan membuat istri bahagia,
Sampai gue lupa nyisain waktu buat istri gue yang selama ini hanya bisa diam dan mendam semua di dalam hati. Ucapan Aida benar-benar mencambuk gue mau menebus semua kesalahan gue ke Aida. Gue gak mau apa yang Clara alami semenjak nikah sama gue harus dialami oleh Aida juga. Dan gue benar-benar gak sanggup untuk ngelakuin itu, ucap Farel tulus membuat Fahri hanya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata untuk berdebat dengan Farel. Karena ia tahu Farel akan selalu jujur dan terbuka untuk dirinya. Gue salut sama lo bro, gak ngangka lo punya pikiran seperti itu, dan mudah-mudahan rumah tangga lo bahagia. Biar gue juga bisa ikut bahagia melihat bos dan sahabat gue bahagia. Dan gue berharap gue bisa secepatnya nyusul lo, biar gue bisa ngerasain indahnya punya istri dan keluarga, ucap Fahri tulus tanpa sadar sambil memeluk tubuh Farel sambil menghayalkan dirinya duduk di pelaminan. Farel yang melihat Fahri senyum sendiri dalam hayalannya langsung mendorong tubuh Fahri hingga hampir terjatuh, membuatnya kembali sadar dari hayalannya yang begitu didambakan. Kurang ajar lo bro, gak bisa apa lo biarin hidup gue tenang sebentar saja, ucap Fahri kesel karena Farel yang sudah mengganggu hayalan indahnya. Aida begitu terkejut melihat panggilan tak terjawab dari suaminya, kabar yang ia nanti-nantikan namun harus ia abaikan. Ia segera kembali menghubungi Farel, namun tidak bisa terhubung sama sekali. Hatinya semakin gelisah entah kenapa ia begitu merindukan Farel dan lagi hanya air mata yang bisa mengungkapkan perasaannya saat ini. Mama Ratna yang selalu berhasil memergoki putri semata wayangnya bersedih tidak tega rasanya jika ia harus membiarkan Aida menanggung lukanya sendiri. Ia segera memikirkan cara untuk menghibur Aida, dan berniat ingin mengajak Aida jalan-jalan ke mall. Sayang, Mama boleh masuk gak? Tanya Mama Ratna yang sedari tadi berdiri di pintu kamar Aida sambil merhatikannya sedang menangis. Masuk aja Ma, ucap Aida sambil menghapus air mata yang mengalir di pipi cantiknya itu. Sayang, Mama sepertinya agak bosan, pengen cuci mata gitu, bisa temanin Mama ke mall gak? Kebetulan Mama mau beli sesuatu, ucap Mama Ratna lembut langsung to the point. Ia tidak ingin menanyakan alasan putrinya menangis yang ada akan semakin membuat Aida semakin bersedih. Aida tidak kuasa jika harus menolak permintaan mamanya, bagaimanapun sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menemani kemanapun mamanya ingin pergi, selama orang tuanya berada di rumahnya. Ya udah Aida siap-siap dulu ya Mas sebentar lagi Aida turun, ucap Aida lirih seakan tidak bersemangat. Mama tunggu di bawah ya sayang, ucap Mama Ratna dan langsung bergegas meninggalkan Aida yang sedang bersiap diri. Tidak lama kemudian Aida menyusul Mama Ratna yang sudah menunggu dirinya, mereka pun langsung bergegas pergi bersama Big Ani dan baby kembarnya. Setelah asik berbelanja mereka merasa lapar, dan memutuskan untuk makan malam di salah satu restoran di mall tersebut. Walaupun dipenuhi keramaian tetap saja Aida tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia masih tetap merindukan Farel dan lagi ia tidak kuasa menahan air matanya, dan segera berlari ke toilet restoran tersebut. Sewaktu Aida berlari tidak sengaja ia menabrak seorang laki-laki tinggi, gagah, dan tampan, dan membuatnya jatuh ke dalam pelukan laki-laki tersebut. Maaf mas saya tidak sengaja, ucap Aida dengan nada bersalah sambil merapikan bajunya yang tidak berantakan. Iren, panggilnya seolah mengenal baik dengan Aida. Aida langsung menatap laki-laki yang memanggil namanya dan betapa terkejutnya dia melihat sosok Bayu yang dulu mencintai dirinya dari sekolah menengah pertama mungkin hingga saat ini. Lo Bayu kan? Tanya Aida seolah-olah ragu mengenal laki-laki tampan yang sedang di hadapannya tersebut. Iya ada ini gue Bayu, lo apa kabar? Dan lo kok bisa di sini? Ucap Bayu dengan penuh rasa gembira, seakan ingin memeluk tubuh Aida, namun ia tahan karena ia tidak ingin membuat Aida ilfil dengannya. Pertanyaan mana dulu nih yang harus gue jawab? Ucap Aida bercanda, melihat Bayu yang begitu semangat menanyakan banyak hal pada dirinya. Yang mana aja deh, hehehe, ucap Bayu sambil menggarut kepalanya yang tidak gatal. Gue senang bisa jumpa lo lagi Bay,
dan alhamdulillah kabar gue baik. Gue lagi ngawanin mama belanja di sini gak sengaja dapat bonus bisa jumpa sama lo, ucap Aida polos membuat Bayu begitu mengaguminya dan sangat terpana oleh kecantikan yang dimiliki Aida. Berhubung Bayu sedang buru-buru ia tidak dapat mengobrol lama dengan Aida, sejak ia pindah ke Singapura dengan orang tuanya, membuatnya putus komunikasi dengan Aida. Ditambah Aida yang dulu sudah memiliki kekasih membuatnya harus mundur secara gentle namun perasaannya dari dulu hingga sekarang masih sama, ia masih tetap mencintai Aida dan berharap bisa memilih Aida sepenuhnya. Oh iya dah, maaf banget ya, gue lagi buru-buru nih, ada pekerjaan urgen, jadi gue gak bisa ngobrol lama-lama bareng lo. BTW gue boleh gak minta kontak lo, gue masih pengen ngobrol sama lo, boleh ya please. Pinta Bayu memaksa dengan lembut namun tidak bisa untuk ditolak oleh Aida, berhubung Aida juga sudah kenal dengan Bayu dan Bayu merupakan laki-laki yang baik menurutnya, tidak masalah jika ia harus berbagi kontak dengannya. Setelah Aida memberi kontaknya Bayu bergegas pergi meninggalkannya. Aida mengurungkan niatnya ke toilet. Ia langsung menghampiri Mama Ratna dan buah hatinya yang sedang asik bermain sambil menikmati makan malam mereka. Tidak lama kemudian ponsel genggam milik Aida berbunyi, ia berharap Farel lah yang sedang menelponnya. Namun setelah melihat panggilan no tidak dikenal membuatnya kembali bersedih dan kecewa kenapa Farel sama sekali belum memberi kabar kepada dirinya. Aida pun segera mengangkat panggilan masuk di ponselnya. Terdengarlah suara sosok laki-laki yang tidak asing lagi baginya. Halo Da, ini gue Bayu, maaf ya tadi gak bisa ngobrol lama, kesannya gue kayak orang sombong amat hehehe, ucap Bayu polos yang sudah melaju menuju kantornya. Gak apa-apa kok mas, Aida maklum kok, ucap Aida dengan perasaan tidak sepenuh hati, ia berharap suara Farel lah yang ingin ia dengar untuk saat ini. Gue senang bisa ketemu lo Da, lain waktu gue masih bisa kan buat ketemu sama lo, tapi kalau gak bisa juga gak apa-apa kok, ini aja gue udah senang sekian tahun akhirnya rindu gue terobati juga, ucap Bayu dengan perasaan yang penuh harap Aida akan bisa menerima dirinya. Aida juga senang kok mas bisa jumpa lagi sama Mas Bayu, apalagi kemarin Mas Pigi mendadak dan gak ada kabar dan sekarang udah bisa ngobrol lagi. Dan kalau mas masih mau ketemu tinggal kabarin Aida aja, nanti Aida akan usahain buat ketemu sama Mas Bayu, ucap Aida santai tanpa memikirkan perasaan Bayu yang semakin berharap dengan dirinya. Berhubung Bayu tidak ingin membuat Aida merasa terganggu ia segera memutuskan panggilan telepon genggamnya, dan Mama Ratna yang sedang merhatikan Aida, penasaran siapa yang menghubungi putri kesayangan tersebut sampai bisa membuat senyum tipis di bibir indah milik Aida. Siapa yang nelpon sayang? Kok kayaknya senang banget? Tanya Mama Ratna hati-hati, ia takut membuat Aida tersinggung dengan pertanyaannya. Oh ini Mas Bayu Ma, teman sekolah Aida dari sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas cuman sewaktu kelas 11 dia tiba-tiba pindah gak tahu kemana. Gak taunya bisa jumpa di sini, ucap Aida jujur tanpa menutupi apapun dari mamanya. Aida dan Mama Ratna kini sudah tiba di rumah, namun tidak bisa dipungkiri perasaan kecewa dan sedih masih bisa terlihat di wajah Aida yang sudah 2 hari tidak mendapat kabar Farel. Sementara Farel dan Fahri masih fokus menyelesaikan masalah yang menimpa perusahaannya, di mana perusahaannya yang hampir saja gulung tikar karena permainan busuk yang dimainkan oleh pemimpin yang dipercayakan Farel di sana. Farel masih memikirkan nasib karyawan-karyawannya, jika ia menutup perusahaannya tersebut banyak hidup yang bergantung dengannya itu sehingga ia berjuang keras untuk bisa mempertahankan perusahaannya tersebut. Setelah tiba di hotel, Farel pun langsung menghubungi Aida yang sudah amat sangat ia rindukan. Pekerjaannya yang banyak menguras waktu membuatnya menahan diri untuk tidak menghubungi Aida, ia takut jika mengganggu istri cantiknya itu. Setelah panggilan terhubung, Aida dengan cepat mengangkat panggilan video dari Farel, yang kebetulan sedang ia nantikan. Betapa bahagianya hati Aida,
penantiannya tidak sia-sia, mesti sudah menunjukkan pukul 2 dini sedangkan di Korea sudah menunjukkan pukul 3 dini. Itu yang membuat Farel tidak menghubungi Aida, ia takut akan mengganggu tidur istri yang paling ia cintai itu. Sementara ia tidak tahu Aida selalu menanti kabar darinya. Spontan air mata Aida berlinang melihat wajah lelah Farel dari layar ponselnya. Ingin sekali rasanya ia mengelus wajah laki-lakinya itu, namun apa daya, ia tidak kuasa. "Sayang, kamu kenapa nangis? Kamu kok belum tidur? Jam segini nanti kamu sakit loh," ucap Farel dengan suara terbata-bata. Sejujurnya ia juga tidak kuasa menahan rindu dengan Aida, dan air matanya pun berhasil jebol dari matanya yang sudah sedari tadi ia tahan. "Aida kangen Mas. Kenapa Mas gak pernah ngabarin Aida? Apa salah Aida? Apa Mas gak tahu Aida di sini gak tenang mikirin Mas hiks," ucap Aida dengan tangisan di bibirnya membuat Farel tak kuasa dan ingin segera cepat-cepat pulang memeluk tubuh istrinya itu. "Maafin Mas ya sayang, kamu gak ada salah. Mas yang salah udah ninggalin kamu dan gak beri kabar ke kamu. Semua ini Mas lakuin semata-mata hanya untuk kebaikan kamu sayang. Mas gak mau ganggu kamu. Mas janji secepatnya Mas akan pulang. Mas udah gak tahan. Mas juga sangat merindukan istri Mas yang paling Mas cintai ini," ucap Farel sambil menghapus air mata di wajahnya. Ia tidak ingin semakin membuat Aida bersedih jika melihatnya juga ikut menangis. "Ya udah kamu istirahat ya sayang. Mas mohon kamu jangan pikirin Mas aneh-aneh di sini. Insya Allah Mas di sini baik-baik aja kok, dan Mas di sini selalu mencintai dan merindukan kamu," ucap Farel lembut membuat hati Aida tenang karena sudah dapat melihat dan mendengar suara Farel. Aida pun langsung menuruti perintah Farel. Entah mengapa setelah mendengar suara Farel ia tiba-tiba mengantuk dan butuh istirahat. Tidak menunggu lama Aida pun langsung tertidur tanpa mematikan panggilan video di ponselnya. Membuat Farel merasa gemes melihat wajah cantik istrinya itu dan Farel pun hanya bisa mencium kening Aida dari layar ponselnya, membuat Fahri geleng-geleng geli melihat tingkah bucin dari sahabatnya itu. "Perasaan gue gak kasih kerja tambahan buat lo," ucap Farel yang menyadari Fahri diam-diam menguping pembicaraan dirinya. "Maksud lo apaan? Gak usah sindir-sindir gue gitu," jawab Fahri ketus karena ia mengerti apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. "Ya elah bro, itu melulu yang dibahas. Kalau Tuhan sudah berkehendak pasti gue udah nikah. Lah ini kan belum berarti Tuhan masih pengen gue nikmati masa single gue. Harusnya lo beruntung punya partner masih single kayak gue," ucap Fahri memuji diri membuat Farel merasa ilfil. "Terserah lo deh. Gue mau tidur besok pagi, jangan lupa bangunin gue. Dan gue mau masalahnya besok bisa selesai biar bisa cepat-cepat pulang," ucap Farel yang membaringkan tubuhnya ke kasur sambil memeluk bantal guling dan melamunkan sedang memeluk tubuh Aida. Di kediaman Farel, Mama Ratna dan Pak Bambang tengah mencari pengasuh untuk cucu mereka. Namun mereka harus menunggu persetujuan Farel, mereka tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. "Bagaimana Ma? Apa udah ketemu pengasuh buat si kembar?" tanya Aida yang menghampiri papa dan mamanya sedang bermain dengan baby kembarnya. "Udah sayang. Mama pikir dialah yang cocok untuk mengasuh cucu Mama dan Papa, cuman Papa dan Mama juga gak bisa ambil keputusan sendiri, kita harus tunggu suami kamu pulang dulu. Sekarang kan dia yang jadi kepala keluarga, jadi keputusan semua ada di tangannya. Jadi sebagai istri yang baik kamu harus bisa nurutin apa kata suami kamu ya sayang, biar keluarga kecil kalian bisa bahagia dan hidup dengan tenang," ucap Mama Ratna yang tidak pernah bosan-bosan untuk mengajari dan menasehati Aida untuk menjadi istri yang berbakti dan sayang keluarga. "Iya Ma, Aida akan selalu nurutin perintah Mama. Makasih ya Ma udah selalu ajarin Aida. Dan Aida sepertinya harus lebih banyak belajar biar Aida bisa seperti Mama jadi istri kesayangan buat Papa," ucap Aida sambil memeluk tubuh mungil mamanya. Pak Bambang hanya bisa-bisa senyum bahagia melihat kerukunan istri dan anaknya yang sangat ia cintai dan paling berharga baginya. Di tengah asiknya Aida bermain dengan anak-anaknya, tiba-tiba ponsel genggam milik Aida berdering. Terlihat nama Bayu yang tengah menghubungi dirinya.
Halo Da, Mas ganggu gak? Tanya Bayu lembut, membuat Aida tidak bisa jika harus mengacuhkan dirinya. Gak ganggu kok Mas, tumben pagi-pagi udah nelpon, emang gak kerja? Ucap Aida santai tanpa niat sesuatu untuk Bayu. Ia hanya sebatas menghargai Bayu karena sudah bersikap sopan terhadap dirinya. Malam ini kamu sibuk gak? Tanya Bayu ragu dan berharap ia dapat bertemu dengan Aida. Gak terlalu sibuk sih Mas, jawab Aida singkat membuat Bayu semakin ragu untuk mengajak jumpa dengan dirinya. Mas boleh gak ajak kamu makan malam please? Ucap Bayu dengan suara yang penuh harap walau kesannya memaksa dengan cara yang lembut membuat Aida tidak bisa menolak ajakan dirinya.